sehat. Sebentar lagi, tinggal seminggu kalian belajar di semester 1 ini. Silakan direview kembali, dipelajari lagi materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ya, jika ada kesulitan masih belum paham, silakan bisa tanya teman atau mungkin tanya Bapak Ibu Guru yang bersangkutan. Ya, silakan diusahakan semaksimal mungkin supaya nilai kalian juga bisa bagus. Ya, pengen nilainya bagus ya? Iya. Yang kedua, kue bolu ya. Ini apa? Tahu bulat. Apa? Kamar mayat. Apa? Kamar mayat. Kok bisa kamar mayat? Itu kan mayat hidup. Iya, mayat hidup ya. Kamar ada di Belanda, Jerman. Ya, itu kalau laki-laki sama laki-laki di sana bisa menikah secara hukum ya. Tapi kalau di Indonesia tidak boleh, norma perkainan. Karena itu juga kadar penyimpangan juga berbeda. Di sini gay, laki-laki senang laki-laki, menyimpang sosial di masyarakat. Dan nanti setelah dianalisis kalian akan mempresentasikan hasil analisisnya ya. Ini submateri yang harus kalian analisis, nanti masing-masing. Mana gambarnya? Ini. Jadi. Bentar, lagi gambar bendera LGBT. Bendera LGBT itu nggak ini. Tapi aku ngerti Apa bendera Jerman itu? Tapi Bendera aku Jerman. pelangi jauh lihat dulu. Ini bukan negatif, positif kan kita kan ini berita tentang MUI yang Tanggapannya MUI. kita kan mengomentari tanggapan MUI itu benar kan tanggapannya benar jadi tidak benar. Kecuali kalau misalnya kita mengomentari videonya podcast ini Kayak misalnya di komputernya langsung bukan beritanya gitu. Bisa ditoleran. Kalau begal kayak gini, masuknya primer apa sekunder? Kenapa? Karena melakukan penodongan, kekerasan sama pencurian. Bisa paling parah bisa diapakan? Karena pas bisa Tiga. Kalau saya menyebutkan angkanya kayak gini. 2, 3. Siap ya? Fokus. 1. ini banyak deh. Orang ini. 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk api. Tepuk hujan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kementerian Muda. Saya Bapak Karolina. Saya Naya Muda 97. Saya Angelia Ramadhani absen 5. Saya Rizaldi absen 15. Jadi kelompok kita dapat artikel tentang perilaku penyimpangan sosial yaitu LGBT. Artikelnya judul itu jadi Corbuzier Undang Reaksi Podcast MUI Islam melarang dan untuk LGBT. Jadi ini tuh ceritanya tentang apa jadi Corbuzier kan podcast dan dia udah terakhir perhatikan dan sudah dikolek dalam podcastnya yaitu sekatus apa pasal 1 dan hal ini pun dapat desakan keras dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI dan dakwah dan Ketua Perdagangan dari Kampus yang dilakukan di Corbuzier itu hanya tidak bisa digunakan karena Islam telah menerapkan dan membentuk Corbuzier LGBT dan ditakutkan dengan adanya podcast itu nanti bisa menormalisasikan perilaku LGBT yang dilarang di Indonesia. Jadi berita tersebut mengakibatkan penyimpangan negatif karena melanggar kenormalan dalam berpasangan yang seharusnya laki-laki berpasangan dengan Kami
dari kelompok 5, saya Berno Khalifah Rahman. Saya Syafra Sunafi. Saya Cita Fitri. Saya Putri Asra Sapana. Akan mempresentasikan tentang faktor-faktor penyebab remaja galau liar. Yang pertama, proses sosiologi tidak sempurna. Contohnya, kondisi keluarga yang berantakan atau bergabung. Selanjutnya, kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Saya mau menjelaskan yang tadi proses sosialisasi tidak sempurna. Kondisi keluarga yang berantakan itu tuh bisa jadi karena mereka tuh kurang adanya pendidikan dari orang tua mereka tentang budaya balapan liar. Mungkin orang tua juga nggak mendidiknya, atau mungkin di luar vision orang tua mereka, jadi orang tua mereka tuh nggak tahu kalau mereka balapan liar. Kalau mereka tahu, mungkin Seperti ini. Rambut beleh juga. Ya, bahasa jangan. Kalau ini kan soal penelitian kan kalian kan minta uang dan biasanya tuh banyak orang karena orang-orang yang mereka tuh gagal tuh karena kan kayak mereka kayak berburu gitu-gitu gak jelas alasannya gitu kan. Kalau misalnya mereka itu benar-benar tuh belajar uang buat memenuhi kebutuhannya mereka karena mereka gak lulus mungkin orang bentar, aku tanya dulu, orang tua tahu nggak? ya kan karena mereka gak lulus kan jadi kan mereka kan cari uang sendiri gitu kan buat mereka betul gitu. Mereka dapat uang itu karena buat memenuhi kebutuhannya, kebutuhan keluarga atau karena Kalau dari kebutuhannya itu sendiri karena kan dia kan gak lulus kayak untuk dulu kembali gitu loh. enggak dapat kasih tahu. Tergantung sih kalau misal gini. Kalau misal kebutuhannya itu dipakai buat kegiatan yang pasti, misal dia nggak punya uang buat transportasi di sekolah, terus balapan liar. Tapi gini, balapan liar itu kan resikonya tinggi. Kamu kecelakaan, mati. Ya guys apa tuh? Gak dapat uang. Ya nggak bisa dibenarkan caranya gitu loh. Kalau misal kan ada cara lain kayak apa gitu jualan apa, misal bajunya dijual apa gitu, motornya dijual kan juga bisa. Itu kan orang yang balapan liar termasuk penyimpangan. Nah tapi kalau orang yang nonton doang itu termasuk nggak penyimpangannya? Termasuk penyimpangan atau nggak? Kalau yang Nonton. Kalau menurut saya enggak ya. Nonton kan, karena kalau nonton kan nggak ada ikut andil, nggak ada ikut andil apa cuma misal. Pengalaman ya. itu Ayo, gitu. Ya kalau taruhan berarti hitungannya udah termasuk judi kan nggak gitu. Ya black disikap dari belakang black. Kalau nonton kok selama itu nggak membahayakan kalian, misalnya kalau motornya keluar jalur terus nabrak kalian tabrak ini, penonton tabrak ya, wih salahmu. Oh salah. Salah. Ya kalau misal kalian pengen itu nggak penyimpangan, cuma itu berbahaya buat kalian. Ada lagi? Enggak? Ya ditutup. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi balap motor dari Klaresta, balap motor untuk memenuhi kebutuhan gimana? Ya. Tetap jawabannya dari tidak boleh ya, karena balap motor itu melanggar hukum ya, yang pertama itu balap liar, tidak izin kepolisian dan sebagainya ya. Itu sama aja membenarkan mencuri untuk memenuhi kebutuhan, karena tetap tidak boleh ya, meskipun tujuannya baik, misalnya untuk mempanin keluarganya, tapi tetap aksinya, tindakan yang melanggar hukum atau menyimpang. Jadi tidak boleh. Balap motor yang boleh di mana? Di sirkuit. Ya, sirkuit memang itu wahana atau tempat untuk balap motor. Di situ
memang aman, segi keamanannya sudah diperhitungkan, penontonnya juga aman, itu mereka juga kostumnya aman ya, pakai wearpack segala macam, pakai helm, ada standarisasinya ya. Kemudian nonton balap liar termasuk penyimpangan enggak? Kalau misalnya pemerintah Ya, tapi ini dia berarti kalau lihat balap liar yang mendukung perilaku menyimpang gitu ya. Dan juga kalau orang nonton pasti taruhan di sana ya. Cek Pak. Kamu nyekel mana? Aku nyekel ini. Nanti di jalan pinggiran istilahnya ya. Kalau nonton doang tanpa judi saya pikir juga nggak mungkin ya. Udah sampai sana cuma nonton pakai judi. Kebanyakan yang nonton pasti yang bisa bantu saya menyimpulkan kegiatan presentasi tadi, apa saja materi-materi yang keluar, boleh silakan. Angel silakan. Tadi kita belajar tentang penyimpangan sosial, di mana penyimpangan sosial itu memiliki arti perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma atau aturan dalam masyarakat. Terus tadi yang dari kelompok itu ada sifat-sifat penyimpangan sosial sama faktor-faktor penyimpangan sosial. Sifat-sifatnya ada dua, positif sama negatif. Kalau positif itu masih terarah, tapi caranya menyimpang dari norma. Kalau negatif itu dipandang rendah dan pelakunya nggak dapat ditoleransi. Terus ada faktor-faktor penyimpangan sosial. Tadi ada tiga. Yang pertama, proses sosialisasi yang tidak sempurna. Yang kedua, proses sosialisasi subudayaan menyimpang. Yang ketiga, penyimpangan sebagai hasil proses belajar yang menyimpang. Terima kasih, tepuk tangan buat Angel. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan hari ini. Yang buruk datangnya dari saya, kalau ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya tutup. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Kelas sebelum kita mengawali KPM pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kemudian dipimpin doa. Saya teman-teman, sebelum kita memulai cerita pada pagi hari ini, alangkah baik kita berdoa. Tuhan besar, beri salam. Ya, yang pertama saya ingin lagi ke anak semuanya. Jangan lupa belajar PKS juga sebentar lagi.